Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang bersama dengan senior saya, kakak kelas saya di Mesir, Al-Mukarram, Ustadz Dr. Damanhur Abbas. Nikmati kajian-kajian tausiah beliau yang bergizi, berkualitas di channel Ustadz Damanhur Abbas. Jangan lupa tonton, subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah lahu da'watul haqq. Harisun 'alaiha wa aujaba tabsyiri biha wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة حتى آتانا اليقين ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب المحبوب العلي القدر العظيم الجه وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته وأصحابه أجمعين. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para asatiz yang saya muliakan, ayah bunda yang saya cintai, dan bapak ibu jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, marilah senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah yang telah memberikan nikmat iman kepada kita sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita ke tempat yang penuh dengan keberkahan ini. Salawat dan salam mari sama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana kita hidup 1444 tahun lamanya dan jaraknya dengan baginda Rasulullah SAW. Jadikanlah momen pada saat setiap kita melaksanakan salat 5 waktu ini adalah sebagai rasa kecintaan kita kepada baginda Rasulullah SAW. Dulu para sahabat, pada saat mereka rindu kepada Rasul, mereka bisa langsung datang ke Masjid Nabawi dan menatap wajah Rasulullah SAW. Hari ini kondisi seperti ini tidak bisa kita lakukan kecuali dengan menghadirkan pada saat kita melaksanakan sunnah-sunnah apapun yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah SAW sebagai bentuk kecintaan kita kepada beliau. Dulu mereka para sahabat itu pada saat mereka mempunyai permasalahan, maka mereka akan langsung bertanya kepada baginda Rasulullah. Maka jadikanlah momen pada saat kita belajar dalam majelis ilmu seperti ini adalah kita merindukan akan bertemu dengan Rasulullah SAW. Kenapa? Dikarenakan nanti pada saat kita dibangkitkan, maka kita akan mencari sosok tersebut, sosok yang akan dicari oleh semua umat, mulai dari Nabi Adam sampai dengan hari akhirat nanti akan mencari satu sosok tersebut. Untuk apa? Akan meminta syafaat kepada beliau. Semoga jamaah yang berhadir pada subuh yang berbahagia ini merupakan di antara umat Nabi Muhammad SAW yang akan diberikan syafaat oleh baginda Rasulullah SAW dan akan disuguhkan air dari telaga Kautsar dari tangan mulia tersebut. Allahumma amin. Bapak Ibu jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, kita telah membahas ayat 1 dan sampai dengan ayat 3 surat Al-Mutaffifin, di mana pada ayat tersebut Allah menjelaskan celakalah neraka jahanamlah bagi orang-orang yang apabila mereka meminta haknya, maka mereka akan meminta lebih. Dan apabila mereka memberikan hak kepada orang lain, maka mereka akan menguranginya. Ini merupakan prinsip yang akan dipenuhi, yang akan ditemukan oleh manusia pada saat mereka melakukan dua indikator tersebut. Yang pertama, meminta haknya dilebihkan. Yang kedua adalah mengurangi hak orang lain. Maka mereka itu adalah orang-orang yang tidak akan pernah meraih kesuksesan. Sehingga di dalam Al-Quran diungkapkan dengan kata-kata wailun, celakalah. Maka jangan sampai kita termasuk di antara orang-orang yang celaka, sehingga kita tidak akan pernah meminta hak kita lebih dan kita tidak akan pernah mengurangi hak orang lain. Di dalam ayat ini sedikit kita ingin flashback ke belakang, mengulang ke belakang. Memang turun berkenaan dengan timbangan.
Akan tetapi Al-Quran tidak memastikan dan tidak mengikat dengan timbangan perniagaan saja. Timbangan tersini adalah timbangan semua lini kehidupan. Seseorang apabila dia itu adalah seorang pimpinan, pada saat dia meminta haknya secara lebih, maka dia itu akan termasuk di dalam orang-orang mutaffif, orang-orang yang berlaku curang. Padahal haknya itu sudah ada. Begitu juga pada saat ada hak bawahannya yang tidak diberikan sesuai dengan haknya, maka dia termasuk dengan sifat mutaffif juga. Maka lini kecurangan ini bukan hanya di dalam timbangan perniagaan, bukan hanya dalam transaksi bisnis, akan tetapi dalam semua lini kehidupan. Maka ini adalah pelajaran penting bagi kita semuanya. Agar apa? Agar kita tidak berlaku curang, bukan hanya di dalam bisnis, akan tetapi dalam segala aspek tatanan kehidupan kita. Pada ayat 4 sampai dengan ayat 6, sebagaimana kita sudah menjelaskan, setiap tafsir yang kita bacakan di subuh hari ini tidak panjang-panjang. Agar apa? Agar bagi kita mudah untuk menghafalnya. Hanya 2-3 ayat saja, sehingga setelah kita belajar tafsir Ibnu Ashur ini, maka kita telah menghafal satu surat dalam juz 30, bukan 30 juz 30. Semoga kita dimudahkan dan memahami maknanya sehingga kita bisa mentadabburi apa yang kita baca. Ayat Allah berfirman di ayat 4 sampai dengan ayat 6 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin 'azim yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Shadaqallahul azim. Pada ayat 4 Allah berfirman, ala yadhunnu, apakah mereka itu tidak menyangka, apakah mereka itu tidak berduga, apakah mereka itu tidak mempunyai sebuah prasangka, ulaika annahum mab'utsun, bahwasanya mereka itu nanti akan dibangkitkan. Kenapa mereka bisa melakukan kecurangan tersebut? Kenapa mereka bisa mengambil hak orang lain? Kenapa mereka bisa meminta haknya, melebihkan haknya? Bukankah mereka itu tidak menyangka bahwasanya mereka itu akan dibangkitkan? Ada hal yang menarik di sini, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah. Di saat Al-Quran mengungkapkan dengan kata-kata yazunnun, kenapa tidak dengan kata-kata yakin, ala yaqinu? Kenapa dengan kata-kata yazunnun? Bahkan mereka sendiri pun itu punya prasangka bahwasanya mereka akan dibangkitkan. Ini adalah sebuah logika yang memang terbangun dalam pemikiran manusia, bahwasanya kehidupan ini pasti akan berlangsung kembali, pasti ada hari pengakuannya, pasti ada hari kebangkitannya. Maka oleh sebab itu pada saat Al-Quran mengungkapkan dengan kata-kata ala, ini merupakan pertanyaan, al-istifham, al-istisna an-nashi' anil wa'id, bahwasanya ini merupakan pengecualian terhadap janji-janji yang telah dipastikan oleh Allah. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, wazan, dan yang dimaksud dengan zan, dugaan itu adalah musta'malun fi ma'nahu haqiqi al-mashhur huwa al-i'tiqad wuqu'u syai' i'tiqadan rajihan, bahwasanya pada saat seseorang itu menggunakan kata-kata dhan, maka dia itu meyakini wuqu'u syai', terjadinya sesuatu, i'tiqadan, dan secara beriktikad, rajihan, bahwasanya akan terjadi secara pasti. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Al-Jathiyah, in tadhunnu illa dhanna wa ma nahnu bimustayqinin, bahwasanya jika engkau sesungguhnya menduga, illa dhanna, kecuali dugaan yang pasti, wa ma nahnu bimustayqinin, bahwasanya sungguh kami ini adalah di antara orang-orang yang memang meyakini. Ini merupakan makna daripada zan tersendiri, bahwasanya akan terjadi apa yang mereka prasangkakan, itu adalah wuqu'u i'tiqadan, akan terjadi secara i'tikad, rajihan an ala tariqati,
Wa fil udul anil idmar ila al-ismil isyarah fi qawlihi ala yadhunnu ulaik. Dan ada suatu momen yang lain bahwasanya pada saat kata-kata dhann itu diikuti dengan kata-kata isyarah, yaitu seperti sebagaimana firman Allah di dalam surat yang lain, ala yadhunnun ulaik, bahwasanya ulaika ini merupakan isim isyarah terhadap apa yang mereka dugakan. Wal lam adalah lam liyaumin azim. Liyaumin azim ini merupakan lam litauqid. Bagaimana yang maksud dengan lam litauqid? Lam ini mempunyai makna untuk menegaskan sebuah kepastian waktu, bahwasanya mereka itu menduga, apakah mereka itu tidak pernah menduga bahwasanya mereka itu akan dibangkitkan untuk suatu waktu yang paling spektakuler, waktu yang paling besar, waktu yang paling agung. Waktu kebangkitan manusia ini merupakan waktu yang paling luar biasa, Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah. Semua manusia pada saat mereka dibangkitkan itu merupakan momen yang paling luar biasa. Kenapa? Karena pada saat itu diungkapkan dengan kata-kata litaqid, yaitu untuk sebuah waktu yang akan pasti terjadi. Hari ini kita tidak tahu kapan waktu itu akan terjadi, karena ini merupakan rahasia dari Allah. Bahkan jika ada orang yang mencoba untuk memprediksi tentang kapan akan terjadinya kiamat, maka ini adalah sebuah berita bohong, karena tidak ada yang tahu. Kalaupun seandainya ada orang yang tahu, maka Rasulullah SAW adalah orang yang paling pertama akan tahu. Namun Rasul pada saat ditanyakan tentang kiamat, mata sa'ah, hari kebangkitan itu kapan? Kapan itu hari kiamat? Rasul mengungkapkan dengan ikbaran dan kahata ini. Rasul mengungkapkan dengan kiamat dengan dunia yang kita tinggal hari ini itu diibaratkan dengan jari telunjuk dengan jari tengah. Begitulah sangat dekatnya. Terlebih kiamat kecil itu akan dialami oleh semua manusia, yaitu dengan sebuah kematian. Kita tidak ada yang tahu kapan kita akan dipanggil oleh Allah. Terkadang ada orang yang sangat rajin berolahraga, menjaga kesehatannya, akan tetapi Allah memanggilnya lebih dahulu daripada orang yang sudah sekian tahun sakit-sakitan, tidak bisa berbuat apapun, tapi tidak meninggal orang tersebut. Ini menunjukkan bahwasanya kiamat tersebut adalah sesuatu yang sangat agung, di mana kita tidak mengetahui kapan waktunya, sehingga di dalam Al-Quran Allah mengungkapkan dengan kata-kata liyaumin azim. Hiruk pikuknya, suasananya pada saat kiamat itu. Bayangkan seorang ibu itu bisa meninggalkan anaknya, seorang yang sedang hamil itu bisa gugur kandungannya, padahal rahim seorang ibu itu adalah tempat yang paling kokoh untuk menjaga seorang bayi. Tidak pernah kejadiannya hari ini orang yang sedang hamil itu bisa lahir sendirinya. Akan tetapi pada saat nanti hari kiamat, liyaumin azim, maka seorang ibu itu bisa melahirkan, padahal belum waktunya untuk melahirkan. Dahsyatnya sungguh luar biasa. Orang akan berlarian semuanya, meninggalkan. Kalau dulu kita pernah merasakan, Bapak Ibu yang pernah merasakan tsunami, pada saat tsunami itu datang, orang masih sadar bahwasanya ini bukan kiamat. Begitu goncangan yang sangat luar biasa, air laut yang meluap, mereka masih mempunyai sebuah perasaan dan masih mempunyai sebuah logika. Logikanya apa? Ini bukan kiamat. Kenapa? Karena matahari kemarin masih dari tempatnya. Ini masih berpikir seperti itu. Dan orang pada saat mereka lari teringat dengan ibunya, dia kembali lagi ke belakang. Masih dia sempat menjemput ibunya, walaupun nanti di dalam air dia dipisahkan dengan ibunya. Ini menunjukkan apa? Gempa, musibah apapun yang kita alami hari ini bukanlah sesuatu yang azim, bukan sesuatu yang spektakuler. Namun nanti pada saat hari kiamat tersebut, seseorang itu akan meninggalkan ibunya, ayahnya, anaknya. Itu mereka akan semua melarikan diri dari kenyataan itu. Sebagaimana firman Allah mengenai lam taukid ini adalah aqimus salata liduluki syams, maka dirikanlah salat pada saat matahari itu
gelincir. Ini menunjukkan bahwasanya waktu salat itu sudah ditentukan menurut ukuran matahari. Maka indahnya pada saat dulu kita belum mempunyai sebuah teknologi yang dinamakan dengan jam, maka kita menemukan adanya semua petunjuk kehidupan ini dari alam, yaitu bagaimana kita bisa mengetahui waktu salat, yaitu dari petunjuk matahari. Wa faidatul lam tauqid idmajur raddu ala syubhatihim alhamilah lahum ala inkaril ba'ts. Bahwasanya adapun faedah lam taukid ini adalah untuk menolak bagaimana keraguan mereka terhadap hari kebangkitan. Bahwasanya hari kebangkitan itu diikatkan dan dikuatkan dengan lam taukid, dengan waktu yang pasti akan terjadi, sehingga tidak ada alasan bagi orang untuk tidak mempercayai bahwasanya adanya hari kebangkitan. Wa wasfun yaumin 'azim bi i'tibarihi 'azmatu ma yaqumu fihi min al-ahwal. Huwa wasful mujazi aqli, bahwasanya ini merupakan sesuatu yang di luar akal manusia. Yauma yaqumun nas li rabbil alamin. Dan pada ayat yang 5, ayat yang ke-6 Allah berfirman, yauma yaqumun nas li rabbil alamin, badalan min yaumin azim. Ini merupakan ganti dari yaumin azim. Yauma yaqumun nas, sebenarnya di sini ingin disampaikan bahwasanya yauma yaqumun nasi yaumin azim, hari pada saat manusia itu dibangkitkan, ya, yaitu hari yang spektakuler. Untuk siapa mereka dibangkitkan? Li rabbil alamin, yaitu untuk Tuhan semesta alam. Wa fathahu fathatan binaan misla ma taqaddama fi qawlihi ta'ala yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a. Bahwasanya ungkapan seperti ini juga sebagaimana firman Allah di dalam ayat yang lain surat Al-Infitar, yaitu adalah yauma la tamliku nafsun li nafsin, pada saat manusia tidak memiliki apapun bagi siapapun. Ini adalah hari di mana manusia dibangkitkan. Kita tidak bisa membuat apapun keputusan pada saat itu. Misalnya hari ini seorang pimpinan kita, seorang atasan kita itu tidak bisa menolong kita. Ini adalah hari yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a. Maka pada hari itu adalah hari di mana kita akan berhadapan dengan Allah. Yang perlu sekali dibayangkan ini adalah antriannya. Kalau di dunia ini sangat menyesalkan. Bayangkan kalau seandainya kita antri di rumah sakit, itu antrian 20 nomor aja itu membuat kita kesal. Namun pada hari kita dibangkitkan nanti itu, manusia akan mengantri mulai dari pertama ada manusia sampai nanti hari kiamat. Kapan akan gilirannya? Maka kalau seandainya kita tidak mempunyai bekal amal, maka ini adalah sebuah perjalanan yang sangat melelahkan. Wa makna yauma yaqumun nas annahum yakunu qiyaman. Mereka itu adalah pada posisi sedang berdiri. Tidak ada satu orang pun pada saat dibangkitkan itu bisa duduk seperti ini. Tidak ada yang jongkok, tidak ada yang bersandaran. Semua manusia pada saat itu adalah dalam kondisi berdiri. Fatabir bil mudhari' li istihdharil hal. Di sini diungkapkan yaqum, yaitu dengan kata-kata mudhari', fi'il mudhari'. Ini menunjukkan apa? Sesuatu itu pasti akan terjadi. Pasti sesuatu itu akan terjadi. Namun di sini diungkapkan sesuatu lil istihdhar al hal. Wallam fi li rabbil alamin li ajli, yaitu untuk kita bertemu dengan Tuhan Rabbul Alamin. Bagaimana yang maksud dengan Rabbul Alamin? Hari ini mungkin kita perlu memahami makna alamin tersebut. Alam ini bukanlah seperti yang dibayangkan oleh manusia hari ini. Ada sebagian orang pada saat terbayang kata-kata alamin seperti yang disebutkan, yang dibacakan di dalam Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Mereka membayangkan alam itu hanyalah bumi. Ini adalah sebuah kesalahan yang paling besar. Alam ini adalah
begitu dicoba dijelaskan secara saintis. Hari ini salah satu ilmuwan yang mencoba untuk mengungkapkan kehidupan di luar angkasa itu adalah NASA. Mereka mempunyai sebuah teleskop yang dinamakan dengan Hubble Teleskop. Mereka memotret tentang luar angkasa. Ternyata bumi ini beserta dengan planet-planet yang lain yang berjumlah 8 planet itu berjarak sekitar 100 tahun cahaya. Bayangkan jarak antara matahari kita dengan bumi ini itu adalah 150 juta kilometer, dan cahaya bisa tembus dari matahari ke bumi dalam jangka waktu 8 menit. 8 menit mempunyai jarak 150 juta kilometer, dan bayangkan betapa luasnya bukan jagat raya, planet kita yang terdiri dari bumi, satu matahari dan puluhan bulan, maka itu berjarak 100 tahun cahaya. Sangat luas. Ini baru satu planet. Satu planet ini akan menjadi kecil, ya, yang 100 tahun cahaya itu akan menjadi sebuah titik kecil. Titik kecil inilah yang dinamakan dengan star, yang dinamakan dengan bintang. Dan bintang ini berjumlah adalah 350 miliar. Jumlah bintang itu ada 350 miliar, menjadi sebuah titik kecil lagi yang dinamakan dengan galaksi Bima Sakti. Dalam satu galaksi Bima Sakti itu terdiri dari 350 miliar bintang. Bayangkan, satu tatanan bumi ini mempunyai jarak 100 tahun cahaya, dan 100 tahun cahaya itu menjadi sebuah titik kecil lagi, yaitu namanya dengan star, dan star itu ada 350 miliar menjadi satu titik kecil lagi yang dinamakan dengan galaksi Bima Sakti. Ini baru satu galaksi. Teleskop Hubble baru bisa memotret jumlah galaksi itu sekitar 300 miliar. Jarak antara satu galaksi antara Andromeda dengan galaksi Bima Sakti itu adalah 1,5 juta tahun cahaya. Kalau tadi 100 tahun, ini 1,5 juta tahun cahaya. Ini adalah semuanya alam. Alam ini berfungsi adalah bertasbih memuji Allah hari ini. Dan tidak ada satupun bintang-bintang tersebut yang bertabrakan dengan satu yang lainnya. Sehingga apa? Sehingga kita begitu mudah pada saat kita berangkat ke kantor, menghirup udara. Ini adalah semuanya dikarenakan pujian alam semesta kepada Allah, sehingga kita begitu sukses dalam menjalani tatanan kehidupan ini. Maka pada saat kita terbayang, pada saat kita membacakan kata-kata Alhamdulillahirabbil alamin, maka terbayanglah bukan hanya bumi ini yang mempunyai lapisan 7 ke bawahnya, akan tetapi alam jagat raya ini sangatlah luas dan semuanya diatur oleh Allah. Semuanya berjalan atas izin Allah. Oleh sebab itu, Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, janganlah kita sampai termasuk di antara hamba-hamba Allah yang bermaksiat kepadanya di atas bumi ini. Dikarenakan apa? Dikarenakan karunia Allah itu sungguh luar biasa. Allah pertemukan kita dengan subuh yang berbahagia ini. Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bertaubat. Pada saat ada teman-teman kita yang belum sempat bertobat, Allah telah memanggilnya. Maka mereka tidak mempunyai kesempatan lagi kecuali didoakan oleh anak dan keluarganya. Semoga 3 ayat tadi yang saya bacakan ini bermanfaat kepada diri saya dan kepada Bapak Ibu semuanya, sehingga bisa meningkatkan keimanan kita kepada Allah dan kepada Rasul. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.